Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan ke kalian tantanganku selama studi di S1 Farmasi dan solusi untuk memecahkannya. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku A.A. Kalia Bilkis. Aku berasal dari Kepulauan Bangka Belitung dan aku lahir pada 11 Maret 2006. Motivasiku masuk S1 Farmasi yang pertama itu adalah ingin menjadi seorang apoteker, dan yang kedua itu aku ingin mengetahui lebih dalam tumbuhan-tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Dan harapanku ke depannya saat ini studi di S1 Farmasi itu menyelesaikannya dengan tepat waktu dan melanjut studi apoteker agar aku bisa menjadi seorang apoteker yang handal dan sukses di masa depan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikutnya. Here we go. Oke teman-teman, di sini sudah ada mind map saya tentang tantangan studi di prodi S1 Farmasi. Saya di sini ada membuat 5 poin. Di sini poin pertama saya akan menjelaskan tantangan pertama saya itu cara belajar yang berbeda. Jadi cara belajar berbeda itu saya dari bangku SMA ke perkuliahan itu menurut saya itu belajarnya berbeda. Jadi kita itu harus mengenal dari gaya belajar kita, teknik belajar kita dan sebagainya. Dan di sini saya ada beberapa solusi untuk menyelesaikan bagaimana sih cara belajar berbeda saya selesaikan. Pertama itu saya mengenal gaya belajar. Setiap orang juga memiliki gaya belajar yang berbeda. Saya memiliki gaya belajar visual dan auditory. Dan di sini juga ada gaya belajar kids dan scribble. Dan yang kedua itu menyesuaikan teknik belajar. Teknik belajar itu banyak macam, ada Pomodoro, Blurting, dan Feynman. Dan yang sering digunakan orang-orang itu Pomodoro, dan juga ada juga aplikasinya. Dan yang ketiga itu mencari tempat belajar yang nyaman. Jadi kita tuh jika ingin belajar agar mudah dipahami, biar bisa masuk langsung ke otak, itu kita harus belajar di tempat yang nyaman seperti di perpustakaan, kafe maupun taman dan yang lainnya. Dan yang terakhir itu berdiskusi dengan teman. Setiap orang itu kan berbeda, ada yang berdiskusi dengan teman itu cara belajar mereka dan cara mereka untuk bisa memahami suatu materi tersebut. Oke, di sini adalah cara belajar keterangan pertama saya dan ini solusinya. Dan yang kedua itu ada manajemen waktu. Sudah kita ketahui baik dimanapun, manajemen waktu ini merupakan salah satu tantangan karena kita itu harus mengelola waktu dengan baik agar tugas maupun apapun itu selesai dengan tepat waktu. Yang pertama itu solusinya saya membuat semua jadwal di notes, dan yang kedua itu dicatat tugas yang harus saya kerjakan, dan yang ketiga itu targetkan setiap tugas itu harus selesainya kapan. Dan yang keempat itu buat jadwal belajar di notes, atau kita itu harus menentukan jadwal jam belajar kita dipasang di HP, di alarm. Nah, dan yang terakhir itu di checklist jika sudah selesai tugas yang kita kerjakan. Kan kita mencatatnya di notes, dan jika selesai tugasnya dikerjakan itu kita checklist satu persatu tugas yang sudah kita selesaikan. Ini merupakan solusi saya untuk mengelola manajemen waktu. Karena ini merupakan sangat tantangan sekali ya. Karena jadwal yang padat, tugas yang menumpuk, inilah harus kita kerjakan. Oke, yang ketiga itu ada matkul pelajaran, matkul kuliah yang sulit dipahami. Ada beberapa matkul yang saya kurang paham, biasanya itu saya dengan cara mengulang semua materi yang diberikan. Jadi materi apa yang saya tidak paham itu saya ulang, baik melihat PowerPoint maupun video dosen yang dikirim. Dan yang kedua itu saya mencatat atau meringkas poin yang ada di PPT, dan agar membuat kita paham dan kayak bersemangat itu dengan journaling atau menggunakan brush pen dan pena warna-warni. Nah, itu merupakan solusi kedua saya. Dan yang ketiga itu kita mencari video yang sesuai dengan materi, baik di web lain atau aplikasi YouTube dan yang lainnya. Kalau ada video animasi agar kita bisa memahami lebih dalam atau lebih mudah dimengerti, ataupun bisa mencari video yang lumayan bisa kita mengerti. Dan yang keempat itu adalah laprak tiada henti. Ini sudah pasti ya, baik dimanapun di farmasi ya laprak, habis praktikum harus laprak. Jadi lapraknya itu bukan hanya satu ya, praktikumnya ada 2, biasanya dalam praktikum itu kita harus mengerjakan 3 modul, jadi lapraknya itu menumpuk. Nah, untuk mencegah lapraknya tidak selesai, biasanya kan kita bisa sistem SKS 1 malam. Nah, itu mungkin beberapa orang ya sulit ya, karena itu
mengganggu waktu tidur kita, istirahat kita untuk mengerjakan laprak tersebut. Jadi untuk menghindari laprak yang banyak menumpuk, itu kita harus mengerjakannya dengan sistem cicil yang pertama. Yang kedua itu tidak menunda-menunda laprak tersebut. Jadi jika sudah ada laporannya, sudah ada hitungannya maupun prosedurnya, itu harus kita selesaikan, kita buat agar laprak tersebut selesai. Dan yang terakhir itu menyemangati diri sendiri. Jadi kita kan sudah menyelesaikan semua laprak tersebut, agar membeli reward untuk kita beli makanan maupun apa untuk diri kita sendiri karena sudah menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang terakhir itu rindu rumah. Mungkin ini hanya untuk anak rantau dan beberapa anak rantau, dan yang dimana kita biasanya banyak anak-anak rantau itu broken home dan yang lainnya. Jadi untuk solusinya itu saling berkabar dengan ortu, dengan video call. Dan yang kedua itu membuat masakan rumah sendiri. Karena rindu rumah ini rindu makanan, masakan, rindu orang-orang yang ada di dalamnya. Dan salah satunya itu yaitu membuat masakan rumah sendiri. Dan kita harus ingat tujuan pertama kita. Kenapa kita harus ada di sini? Itu menjadi seorang apoteker. Dan inilah tantangan saya. Terima kasih. Sekian video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye.